Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025 dengan tema Bertumbuh dalam Kekudusan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan hati kita melalui doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah tantangan zaman yang tidak mudah, kami tetap boleh berdiri. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh tuntunan firman-Mu. Tolong bukakan mata hati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan disanggupkan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Saya akan membacakan dari terjemahan baru 2. Efesus 1 ayat 3 sampai 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sobat WB, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita sudah membaca, mendengar, dan mari perlahan memahami makna ayat-ayat di atas. Untuk apa Allah memilih kita? Apa makna penebusan Kristus? Izinkan saya sekali lagi membaca dengan lebih perlahan, dan mari perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 4-8 terjemahan baru 2.
Sobat WB, perundungan hari ini membangkitkan kesadaran kita tentang bagaimana Allah sejak semula berkehendak untuk kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan hal itu dinyatakannya lewat penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Inilah sesungguhnya identitas kita, sehingga kita memilih prioritas yang benar dalam hidup yang berharga ini. Apa prioritas hidup kita selama ini? Prioritas berbicara tentang apa yang kita anggap penting dan berharga, apa yang kita kejar dan perjuangkan yang dapat mengendalikan hidup kita. Apa yang kita prioritaskan akan menentukan tujuan dan cara hidup kita. Tuhan mau untuk kita memeriksa kembali prioritas hidup kita sebagai murid Kristus. Apakah prioritas hidup kita selama ini adalah hidup menjaga kekudusan atau mengejar keuntungan? Penebusan Kristus mengembalikan kita kepada kehendak Allah, yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jika kita menghargai anugerah penebusan, maka menjaga dan bertumbuh dalam kekudusan menjadi tujuan hidup kita. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang sudah kita terima dan komitmen kita, mari sekali lagi kita minta kekuatan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, betapa ajaibnya penebusan-Mu dalam hidup kami. Kami yang berdosa dan seharusnya binasa, Kau selamatkan, Kau ampuni, Kau berikan kekekalan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami naik turun, kami tidak mampu hidup di dalam standar kekudusan-Mu. Tapi kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami terus. Kami mau Tuhan, minta kuasa kesanggupan, mampu hidup di dalam kekudusan. Karena kami ngerti Tuhan penebusan-Mu sangat berharga. Kuasai kami, tolong kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bagaimana kita menghargai anugerah penebusan di dalam Kristus Yesus, itulah yang menjaga kita hidup dalam kekudusan seperti yang Allah kehendaki.